Tolong urusan masjid kasihkan muziat, itu muziat anak saya kedua. Tolong urusan masjid kasihkan muziat, urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir lagi. Allah Akbar. Jadi bukan karena ubah apa. Fitrahnya istri itu, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja, udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu urusan cetak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusannya suami, ngedrop dia, gitu ya majelis. Itu yang keempat ya majelis ya. Nah sekarang kelima, saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat, harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Jangankan 10 tahun, itu 10 hari saja saya nggak boleh. Saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak dulu kan nggak sahur. Dulu kan cuma sampai zuhur, sekarang udah sampai maghrib habis. Iya sampai maghrib sampai. Mana yang satunya itu ya? Yang mana? Yang ini. Yang mulia, mohon. Abi kapan pulang? Dia sana pengen buka sama Abi. Pengen makan sama Abi, ngobrol sama Abi, sholat bareng Abi gitu. Dari saya tanpa maksud apa-apa ya majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jaksa nggak ada? Menurut KUHP pasal 143 loh. KUHP jelas ya. Itu menerangkan bahwa dakwaan jaksa mesti lengkap, satu. Kedua mesti cermat, ketiga mesti jelas. Nah, dakwaan jaksa dengan fakta di persidangan tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi, itu artinya dia tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Menurut pasal 143 harusnya sudah dibatalkan oleh hakim, batal demi hukum. Tapi hakim tidak pernah mengindahkan itu, dan juga kita minta penangguhan penahanan juga tidak pernah dikasih. Berarti dugaan saya ini sudah satu settingan. Ya, karena saya tanya sama jaksa, kenapa kamu tidak ada ijazah aslinya? Ya dari polisinya begitu. Loh, kalau polisinya begitu kan berarti tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat, mesti dikembalikan, namanya P19 ya, belum pantas jadi P21, artinya belum boleh masuk ke pengadilan. Itu ilmu hukum. Kenapa juga ilmu hukum terus boleh masuk ke pengadilan dan hakimnya menerima, melayani lagi? Nah, waktu Rocky Gerung tampil udah dijelaskan ini dungunya jaksa ya, saya juga tekankan begitu. Berarti kalau sidang ini terus jalan, ini semuanya dungu gitu loh. Nanti putusannya pun kalau nanti menghukum Gus Nur, putusannya amat sangat dungu dan blow on dan membuat kita ini cedera secara ilmu hukum. Saya ilmu hukum mampu mengatasi mereka semua. Bukan saya sombong, tapi itu faktanya di persidangan, selalu argumentasi saya tidak bisa dibantah. Seperti tadi, mana bisa bantah? Nggak ada, karena ada pasalnya juga. Nah, tapi pertanyaan seriusnya, mengapa sudah jelas seperti itu hukum, kok mereka tetap jalan sidang ini gitu loh? Kok hakim tidak menghentikan? Harusnya batal demi hukum. Pasal 143, Anda kutip dong kalau pers yang benar. 143 KUHP ya. Itu harus dibatalkan demi hukum. Tapi kenapa jalan terus? Ini dan kita tidak bisa menghentikan, karena Gus Dur tetap dituntut 10 tahun lagi. Jaksa Pinangki aja yang udah nimpe uang negara, udah banyak melakukan korupsi, dia cuma 4 tahun juga. Gus Dur tadi sudah dilihat semuanya, apa yang dirugikan? Nggak ada.
Nah inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Artinya dengan tidak menunjukkan ijazah asli ini masih berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu gitu, Udah Pak? pasti dong, itu karena pakai kan saya udah terangkan tadi, hukum itu 1 fakta, 2 data, 3 logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa? Ya palsu dia. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong. Bawa saja dia. Atau suruh jaksa. Karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden, ya. Jaksa Agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah. Tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita. Kalah Bambang Tri, tembak palanya. Karena dia janji kalau Jokowi punya ijazah asli, tembak palanya. Mestinya begitu, itu hukum. Siapa menanggapi tentang tuntutan 10 tahun Ya. sama kan dengan Bambang Tri ini, nanggapnya bagaimana? Ini kan tuntutnya sama ini, berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Ya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda, akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu, coba. Kemudian tumpang tindih, Bambang Tri tidak punya saksi satupun. Gus Nur mampu menampilkan saksi, ada saksi ahli, 3 saksi ahli, saksi ahli pidana, ya, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli bahasa, ya, bahasa, profesor. Nah itu jadi dari kesaksian ahli yang ditampilkan untuk Gus Nur harusnya bebas demi hukum, seperti yang saya juga. Beda dengan Bambang Tri, makanya dia harus dipisah. Nah kesalahannya itu menumpang tindihkan itu urusan Bambang Tri dengan Gus Nur. Nah, musuhnya pas pisahkan ini, jangan menyamaratakan. Ya, jadi menyamakan yang beda, membedakan yang sama, itulah berpikir. Tapi kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda, ya, yang beda udah jelas beda disamakan tuh bodoh, blow on gitu loh. Nah inilah sidang keblow onan yang luar biasa. Oke, siap.